Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di kesempatan kali ini. Ya, kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam ya. Sudah siap tentunya ya? Ya. Silakan kalian mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah ya. Diawali sama Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kali ini kita akan belajar mengenai kondisi alam, sosial, perekonomian masyarakat Arab pra-Islam ya. Di layar sudah muncul, ini ada peta Jazirah Arab ya. Jazirah itu sama saja dengan semenanjung atau daratan yang menjorok di tengah-tengah laut atau di lautan yang begitu besar ya. Nah, Jazirah Arab ini terletak atau posisinya sangat strategis karena berada di pertemuan tiga benua ya. Di sebelah timur ada benua Asia, di sebelah selatannya ada benua Afrika, dan di sebelah utaranya atau barat laut itu terdapat benua Eropa ya. Karena letaknya sangat strategis inilah, maka kedudukannya menjadi sangat penting ya. Kemudian batas-batasnya ya. Jazirah Arab ini sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Ini yang Pak Guru tunjuk, ini adalah Laut Merah. Kemudian di sebelah selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia ya. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan dengan Teluk Persia dan juga Oman ya. Kemudian di sebelah utara ini berbatasan dengan sebagian Irak dan juga Syria atau Syam ya. Nah, secara umum Jazirah Arab ini merupakan daerah yang sangat tandus ya. Sangat gersang. Cuacanya ketika siang hari itu sangat panas. Akan tetapi ketika malam hari bisa saja berubah menjadi sangat dingin ya. Ketika kita lihat di peta ini secara umum, ini sebetulnya warnanya kecoklatan ya. Karena memang ketika dilihat menggunakan citra satelit itu berwarna coklat karena sebagian besar memang berupa padang pasir atau pegunungan batu ya. Nah, ini gambarannya. Secara umum kondisi Jazirah Arab ini adalah gersang atau tandus meskipun ada juga daerah-daerah yang subur. Jazirah Arab ini terbagi menjadi 8 kawasan atau 8 provinsi ya. Ada beberapa provinsi yang sangat penting ya. Antara lain adalah Hijaz ya. Di mana di Hijaz ini terdapat bangunan yang menjadi atau dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim atau dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Kemudian di sebelah utara atau Jazirah Arab sebelah utara itu daerahnya gersang. Sedangkan Jazirah Arab sebelah selatan cenderung lebih subur. Karena lebih subur, maka masyarakatnya lebih banyak berada di daerah-daerah yang subur ini ya. Sekarang kita ke kondisi sosial budaya masyarakat Arab ya. Ya. Secara umum masyarakat Jazirah Arab ini dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama yang hidup di pedesaan.
Mereka disebut dengan suku Badui ya. Mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk menggembalakan ternaknya ya. Jadi mata pencarian suku Badui lebih banyak berupa beternak. Ya. Ada juga sebagian yang bertani, tapi kebanyakan adalah beternak ya. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena sumber makanan bagi ternaknya itu sangat terbatas kalau di sana ya. Jadi ketika sumber makanannya sudah habis, mereka akan mencari sumber makanan yang lain untuk ternaknya. Karena tempatnya yang gersang itulah, maka tumbuhan itu hanya tumbuh di daerah-daerah yang dekat dengan mata air atau oase ya. Ya, ini contoh kehidupan mereka ya. Mereka tinggal di tenda, mereka tidak memiliki rumah yang tetap ya. Mereka akan mengembalakan kambingnya ya. Nah, mereka bisa hidup dari hewan ternak yang ya konsumsi dari sebagian hewan ternaknya mereka konsumsi ya. Baik itu susunya maupun dagingnya ya. Sedangkan yang tinggal di perkotaan, mereka sudah menetap ya. Ya. Sudah memiliki rumah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan watak bangsa Arab sebelum Islam ya. Yang pertama, mereka memiliki sifat pemberani ya. Karena hidup di daerah-daerah yang gersang, maka sifat pemberani ini muncul ya, otomatis muncul ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki sifat memenuhi janji ya. Kemudian yang ketiga adalah pantang menyerah, artinya tidak pernah menyerah. Sama dengan yang ini tadi ya, pemberani ya. Karena memang daerahnya daerah gersang, maka membentuk jiwa-jiwa pantang menyerah. Kemudian sifat yang baik yang berikutnya adalah suka menolong ya. Kemudian yang kelima menghormati tamu ya. Ini adalah sifat-sifat baik antara lain ya, antara lain sifat-sifat baik yang dimiliki oleh bangsa Arab dari zaman sebelum Islam sampai sekarang. Tapi sekalipun banyak sifat baiknya, ada juga sifat buruk ya, yang tidak perlu kita contoh ya. Sifat buruk atau sifat atau watak yang tercela antara lain yang pertama adalah suka berperang. Karena kondisi alamnya yang keras, maka ini juga menimbulkan atau memunculkan sifat atau watak suka berperang. Dan itu pun sampai sekarang bangsa-bangsa Arab itu sangat suka sekali berperang ya. Kemudian yang kedua adalah suka mabuk dan berjudi. Ini watak-watak sebelum Islam datang ya. Kemudian juga suka merampok. Kemudian yang keempat adalah membunuh bayi perempuan. Kenapa bayi perempuan dibunuh oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Karena yang namanya kehormatan itu manakala keluarga itu memiliki anak laki-laki, sehingga ketika memiliki anak perempuan dianggap bukanlah suatu kehormatan. Kemudian yang kelima ini adalah jual beli manusia atau perbudakan ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang sekali kita mendapati ada perbudakan, tapi kalau di daerah Arab atau di Jazirah Arab zaman dahulu itu banyak sekali praktek-praktek jual beli manusia ya. Contoh saja ada seorang budak yang menjadi sahabat Nabi yang sangat terkenal. Siapa? Ya, dia adalah
Bilal bin Rabah. Aslinya adalah dia seorang budak yang kemudian dimerdekakan setelah masuk Islam ya. Sekalipun dengan kejadian-kejadian yang menyedihkan buat Bilal ya, karena disiksa terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam ya. Perekonominya adalah yang pertama berdagang ya. Mereka ini adalah pedagang-pedagang yang sangat tangguh ya. Mereka berdagang sampai ke luar. Kalau di zaman sekarang itu sampai berdagang sampai ke luar negeri ya. Karena tempatnya yang sangat jauh. Masyarakat kota Mekah itu bisa berdagang sampai ke kota Syam atau Syria, padahal jaraknya itu ratusan kilometer ya. Mereka membawa dagangannya dengan menggunakan unta, karena saat itu untalah satu-satunya alat transportasi yang bisa membawa barang dagangan dengan jarak yang sangat jauh, bisa berjalan sampai ratusan kilometer ya. Nah, mereka atau masyarakat Arab ini berdagang sampai ke Syria pada musim panas ya. Sedangkan ketika musim dingin, mereka akan berdagang ke Arab sebelah selatan, ke Yaman ya. Macam-macam barang dagangannya ya. Ada hewan ternak, ada juga mungkin keperluan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua adalah beternak ya. Ini banyak dilakukan oleh Arab Badui ya. Mereka menggembalakan atau beternak domba ya. Kenapa yang diternakan adalah domba? Karena kondisi alam yang di sana yang gersang inilah hewan domba yang sangat tangguh untuk bisa menghadapi alam yang sangat gersang ini ya. Kalau kambing seperti Indonesia tidak bisa, karena apa? Karena kambing itu kecenderungannya sekalipun ini domba juga jenis kambing ya, tapi jenis kambing yang memiliki warna rambut ataupun bulu ini warnanya putih, sehingga dia mampu berada di cuaca yang sangat panas ya. Berbeda dengan kambing yang warnanya hitam, mungkin ketika kena panas dia akan tidak tahan ya. Selanjutnya, untuk masyarakat Arab yang berada di sebelah selatan, karena kecenderungannya di sebelah selatan itu subur, mereka juga bertani ya. Utamanya adalah pertanian kurma ya. Ini berada di Arab sebelah selatan atau Jazirah Arab sebelah selatan. Sedangkan Jazirah Arab sebelah utara itu daerah yang gersang, tidak mungkin dijadikan tempat pertanian karena memang tidak ada sumber mata air yang mencukupi untuk dijadikan atau untuk kebutuhan pertanian. Sampai sekarang pun daerah pertanian itu berada di Jazirah Arab sebelah selatan karena terdapat banyak mata air. Itu saja penjelasan singkat dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.